Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Riswanti Sigalingging, STP MSI PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Ilmiah Keteknikan Pertanian, serta teman-teman yang telah berhadir di seminar usulan penelitian saya. Saya Nur Azizah Ruwaida, NIM 180308047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari usulan penelitian yang berjudul Uji jarak mata pisau terhadap hasil tebal irisan pada alat pengiris keripik mekanis. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Pertama, poin pendahuluan. Kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk kepada poin pendahuluan. Penggunaan alat dan mesin pertanian di Indonesia sudah digunakan cukup lama untuk meningkatkan efektivitas kerja manusia dalam kegiatan produksi pertanian. Dengan mengembangkan alat dan mesin pertanian yang ada, dapat mempermudah masyarakat untuk memproduksi olahan bahan pertanian dengan waktu yang efektif lebih cepat. Keripik merupakan makanan ringan hasil olahan bahan pertanian dari umbi, buah, dan sayuran yang diiris tipis. Keripik menjadi salah satu makanan yang cukup populer di kalangan seluruh masyarakat. Mesin pengiris keripik mekanis pada dasarnya sudah diciptakan untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan, serta mengurangi biaya produksi. Namun, mesin pengiris keripik mekanis masih berorientasi untuk meningkatkan performansi secara menyeluruh. Perihal hasil irisan yang kurang seragam dan tebal tipis irisan bahan yang dihasilkan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari keripik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, saya perlu mengembangkan alat pengiris keripik mekanis dengan melakukan uji kinerja alat pengiris keripik mekanis dengan berbagai jarak mata pisau yang ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil irisan keripik yang terbaik, untuk mengetahui kapasitas efektif kerja alat, serta untuk mengetahui persentase kerusakan irisan dan keseragaman tebal dari pengirisan. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi penulis sebagai syarat mengikuti mata kuliah Metode Ilmiah Keteknikan Pertanian, Program Studi Keteknikan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Bagi mahasiswa sebagai informasi tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang alat pengiris keripik mekanis. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan, terutama usaha-usaha yang memproduksi keripik. Kita masuk kepada poin kajian pustaka. Keripik. Menurut Idkan 2017, keripik merupakan olahan pangan yang banyak disukai oleh konsumen Indonesia. Keripik memiliki rasa, warna, bau, kerenyahan, ketebalan, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Pengirisan keripik. Mengiris adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecilkan ukuran bahan, baik menggunakan pisau atau alat pemotong lain dengan arah melintang panjang serat bahan. Supriyadi 2001. Menurut Widiantara dan kawan-kawan 2010, tahapan pengirisan merupakan tahapan yang utama karena berpengaruh terhadap kuantitas, kualitas, dan kerenyahan produk keripik yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas produk keripik, maka mesin pengiris keripik mekanis dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari produksi keripik tersebut. Mata pisau. Mata pisau berfungsi untuk mengiris bahan menjadi irisan-irisan kecil. Pengirisan yang baik harus menggunakan mata pisau yang tajam. Pisau pengiris pada alat ini terbuat dari bahan plat baja dengan ketebalan 2 mm yang dibentuk dengan panjang 10 cm dan lebar 4 cm, yang pada satu sisinya ditajamkan untuk mengiris bahan baku keripik. Pisau pengiris pada alat ini memiliki jumlah 3 mata pisau yang tersusun pada piringan aluminium yang terhubung pada poros. Karena mata pisau terbuat dari bahan yang dapat berkarat, maka mata pisau perlu dilakukan perawatan. Kita masuk ke poin metodologi penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Biosistem Program Studi Keteknikan Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan pada Agustus 2021 hingga September 2021. Adapun bahan dan alat yang digunakan adalah 1 kg pisang dan 1 kg kentang sebagai sampel yang akan diuji, alat pengiris keripik mekanis dengan 3 mata pisau sebagai mesin pengiris pisang dan kentang, jangka sorong sebagai alat pengukur ketebalan hasil irisan pisang dan kentang, wadah penampung sebagai tempat penampung output dari mesin pengiris keripik mekanis. Penelitian ini menggunakan metode perancangan percobaan rancangan acak lengkap atau RAL faktor, yaitu jarak mata pisau dengan 3 ulangan pada tiap perlakuan dengan variasi jarak mata pisau 1 mm, 2 mm, dan 3 mm. Pada metode perancangan percobaan ini akan memperoleh hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara jarak mata pisau terhadap ketebalan irisan pada ketiga perlakuan, atau H1 terdapat perbedaan rata-rata antara jarak mata pisau terhadap ketebalan irisan pada ketiga perlakuan. Parameter penelitian meliputi 1. Kapasitas kerja alat dengan menghitung banyaknya berat bahan yang teriris tiap satuan waktu yang dibutuhkan selama proses pengirisan. 2. Persentase kerusakan hasil pengirisan dihitung dengan membagikan berat bahan hasil irisan yang rusak terhadap berat bahan yang teriris. 3. Keseragaman ketebalan hasil irisan diperoleh dari pengukuran hasil irisan dengan mengambil sampel 30 keping dari setiap perlakuan dan diukur tebal irisan menggunakan jangka sorong, lalu dihitung rata-rata tebal irisan, kemudian diuji statistik dengan one sample t-test. Adapun alur penelitian, 1. Persiapan alat, di mana mesin pengiris keripik mekanis kita bersihkan terlebih dahulu, lalu kita atur jarak mata pisaunya sesuai dengan variasi yang kita tentukan tadi, yaitu 1 mm, 2 mm, dan 3 mm. 2. Persiapan bahan, kita siapkan pisang dan kentang, lalu kita kupas kulitnya dan kita cuci hingga bersih dan menimbangnya masing-masing 1 kg sebagai sampel yang akan diuji. Ketiga, pengujian alat, di mana kita menghidupkan mesin pengiris keripik mekanis, lalu memasukkan pisang dan kentang ke dalamnya dan mendapat hasil irisan, lalu kita ukur parameternya serta kita analisis. Yang keempat, penyimpulan, di mana kita dapat menarik kesimpulan setelah kita melakukan pengujian alat ya, dengan mengukur parameter serta analisis yang telah kita lakukan. Terima kasih kepada Ibu Riswanti Sigalingging, STP MSI PhD, yang telah bersedia membimbing saya. Mohon maaf atas tingkah laku dan ucapan saya yang kurang berkenan di hadapan Ibu dan para audiens. Selanjutnya, saya akan menerima dan merevisi kembali semua masukan, saran, dan kritik terhadap usulan penelitian saya tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.